Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Aduliansari dari Prodi D3 Keperawatan Belitung tingkat 1. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kebutuhan dasar manusia, oksigenasi. Definisi oksigen. Oksigen adalah salah satu komponen gas dan unsur vital dalam proses metabolisme. Tidak adanya oksigen akan menyebabkan tubuh secara fungsional mengalami kemunduran atau bahkan dapat menimbulkan kematian. Kebutuhan oksigen merupakan kebutuhan yang paling utama dan sangat vital bagi tubuh. Tujuan oksigen, menjaga kelangsungan metabolisme sel tubuh, mempertahankan hidupnya, melakukan aktivitas bagi berbagai organ atau sel. Sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan oksigenasi. Yang pertama, ada saluran pernapasan bagian atas, terdiri dari hidung, faring, laring atau tenggorokan, dan epiglotis. Dan saluran pernapasan bagian bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi: saraf otonom, hormonal, dan obat. Semua hormon termasuk derivat katekolamin yang dapat menyebarkan saluran pernapasan. Alergi pada saluran nafas seperti debu, bulu binatang, serbuk benang sari bunga, kapuk, dan makanan. Faktor perkembangan. Tahap perkembangan anak dapat mempengaruhi jumlah kebutuhan oksigenasi. Faktor lingkungan seperti faktor alergi, ketinggian, dan suhu di mana kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan adaptasi. Faktor perilaku. Secara perilaku dalam mengkonsumsi makanan atau status nutrisi. Mekanisme pernapasan terdiri saat sadar dan tidak sadar, inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya, yang pertama ada di pernapasan dada, kedua pernapasan perut. Volume dan kapasitas paru-paru. Setiap orang berbeda, tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Volume paru-paru orang dewasa 5-6 liter, terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Volume tidal yaitu volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernapas normal plus-min 500 cc per mililiter pada rata-rata orang dewasa muda. Volume cadangan inspirasi yaitu volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal plus-min mencapai 3000 cc per mililiter. Volume cadangan ekspirasi yaitu volume udara yang masih dapat diekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal plus-min mencapai 1100 cc per mililiter. Dan volume residu yaitu volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat plus-min sebanyak 1200 cc per mililiter. Tindakan untuk mengatasi masalah oksigenasi: yang pertama, latihan nafas, kedua, batuk efektif, ketiga, pemberian oksigen, dan keempat, pengisian lendir. Tujuan oksigenasi yaitu tercukupinya kebutuhan sel dan jaringan dengan cara memberikan oksigen dan ventilasi yang cukup. Alat untuk menilai kebutuhan oksigen sel dan jaringan saturasi oksigen dengan menggunakan pulse oksimetri. Normal saturasi oksigen 95% sampai 100%. Pemberian oksigen ada nasa kanul, rebreathing mask, dan non-rebreathing mask. Nasa kanul, tabung plastik yang mempunyai cabang kecil yang menonjol untuk dimasukkan ke dalam lubang hidung. Metode ini merupakan metode yang paling mudah dan paling dapat diterima karena lebih efektif, mudah dipakai, dan nyaman untuk pasien. Pasien yang menerima oksigen melalui nasal kanul ke hidung dapat berkomunikasi dengan mudah, dapat makan dan melakukan aktivitas setiap hari. Keuntungannya lebih dapat ditolerir dan kerugiannya konsentrasi yang dihasilkan kecil. Pemberian tidak boleh lebih dari 6 liter per menit. Jika kelebihan, iritasi pada mukosa hidung. Simple mask. Kelebihannya, pasien merasa nyaman, dan kekurangannya, udara bersih dengan udara ekspirasi masih tercampur sehingga konsentrasi oksigen masih belum maksimal. Konsentrasi oksigen rendah dan aliran tinggi. Rebreathing mask. Keuntungannya, konsentrasi 02 lebih tinggi, O2 lebih tinggi, dan kekurangannya, udara bersih dengan udara ekspirasi masih tercampur sehingga konsentrasi oksigen masih belum maksimal.
Non-rebreathing mask, keuntungannya konsentrasi oksigen lebih tinggi daripada nasal kanul dan rebreathing mask. Dilengkapi dengan klip agar udara inspirasi dan ekspirasi tidak tercampur. Memiliki kantung reservoir atau kantung udara untuk menampung udara untuk inspirasi, dan kerugiannya kantung oksigen bisa terlipat, berisiko untuk terjadi keracunan oksigen, tidak nyaman bagi klien. Alat-alat yang digunakan dalam pemberian oksigen meliputi nasa kanul, rebreathing mask, selang oksigen, humidifier yang telah diisi aqueous, flowmeter, sumber oksigen sentral atau tabung. Nasa kanul, tabung plastik yang mempunyai cabang kecil yang menonjol untuk dimasukkan ke dalam lubang hidung. Metode ini merupakan metode yang paling mudah dan paling dapat diterima karena lebih efektif, mudah dipakai, dan nyaman untuk pasien. Humidifier dilengkapi dengan kontainer air steril yang bisa diisi kembali dan sekali pakai. Alat ini melekat pada alat yang menghasilkan oksigen. Alat ini juga berfungsi melembabkan, membasahkan oksigen sebelum bergerak melalui hidung ke paru-paru. Flowmeter, sebuah alat yang melekat ke oksigen outlet yang mengatur jumlah oksigen yang dihasilkan. Ada dua tipe flowmeter, balon air raksa dan ukuran. Kedua tipe mencatat jumlah liter oksigen yang dikeluarkan per menit. Sumber oksigen sentral atau tabung berasal dari pusat di dalam institusi, di mana salurannya berada di dinding atau dalam tembok dan disiapkan untuk digunakan secara cepat. Dihubungkan melalui sebuah pipa yang bertekanan 50-60 pound per inci persegi. Alat pengukur aliran ini membuka jalan keluar dan pembukaan katup membuat aliran oksigen terjadi. Fokus pengkajian, ada TTV, hasil BGA, tanda hipoksia, tanda hiperkarbia, status mental, suara nafas. Pemberian oksigen dengan nasal kanula, tahap preinteraksi, cek catatan keperawatan dan catatan medis klien terhadap indikasi tindakan. Siapkan alat-alat seperti tabung, humidifier, plester, gunting plester, flowmeter, tabung oksigen. Cuci tangan. Tahap orientasi, berikan salam, panggil klien dengan namanya, jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada pasien dan keluarga. Beri kesempatan pasien untuk bertanya, jaga privasi klien, atur posisi klien agar aman. Tahap kerja, mengisi gelas humidifier dengan for irrigation setinggi batas yang tertera, menghubungkan pressure regulator dengan tabung O2. Jika belum terhubung, kemudian buka pengatur aliran O2 atau keran antara tabung dan pressure regulator, atau jika sumber O02, sentral hubungan flowmeter dengan outlet dinding dari sentral 02. Cek fungsi flowmeter dan humidifier dengan memutar pengatur konsentrasi O2 dan amati ada tidaknya gelembung udara dalam gelas flowmeter. Menghubungkan catheter nasal atau kanul nasal dengan flowmeter. Alirkan oksigen ke kateter nasal dengan menggunakan punggung tangan untuk mengetahui ada tidaknya aliran 0,2 1-6 L per M. Cek kanul tiap 6-8 jam. Membereskan alat dan melepas sarung tangan. Tahap terminasi, evaluasi hasil yang dicapai atau subjektif dan objektif. Beri reinforcement positif pada klien. Kontrak pertemuan selanjutnya, mengakhiri pertemuan dengan baik. Cuci tangan. Dokumentasi tindakan yang sudah dilakukan beserta respon klien. Pemberian oksigen dengan rebreathing mask. Tempatnya masker ke arah wajah klien dan letakkan dari hidung ke bawah. Atur masker sesuai dengan bentuk wajah. Masker harus menutup wajah. Ikatkan karet pengikat melingkar kepala klien sebagai masker terasa nyaman. Alasi karet di belakang telinga dan di atas tulang yang menonjol. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.